Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di Zoom meeting kita kali ini. Saya Dewi Nurul Malasari. Kali ini saya akan mengangkat satu tema yang akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian, itu mengenai literasi digital. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu ini semua sehat? Sehat walafiat Bu Dwi. Iya, sehat dan merdeka ya Bapak Ibu. Tinggal lagi kantongnya ini, sehat atau tidak. Nanti ditunggu transferannya Bu Dwi. Oke, tunggu transferannya Bapak Ibu. Oke, kita masuk saja ke materinya tentang literasi digital. Sebelum saya kasih dapat Bapak Ibu tentang apa itu sih literasi digital. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, literasi digital itu bukan hal yang baru lagi bagi kita. Apalagi kita sekarang ada di zaman digital yang semuanya serba digital. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih itu literasi digital? Halo, dengar suara saya? Iya, Pak Yan, dengar? Oke, jadi kalau menurut saya literasi digital itu bahan yang kita masukkan dalam digital. Maksudnya tidak bentuk fisik, misalnya bentuk pembelajaran yang secara virtual atau berkas-berkas secara virtual. Jadi pada dasarnya itu bahan yang ada di dunia nyata kita ubah ke bentuk virtual. Kalau menurut saya secara sederhananya gitu. Oke Pak Rian, terima kasih atas pendapatnya. Bu Juli, bagaimana bisa kasih pendapat? Kalau pendapat saya hampir sama dengan Pak Rian. Jadi kita membuat pelajaran itu kita literasikan ya kan. Kita buat dia semenarik mungkin dalam bentuk pembelajaran sehingga siswa tertarik dan mau belajar, sama kembali lagi seperti kata saya di meeting-meeting kita yang lain, biar semangat lah belajarnya dan ingin mengetahui, siswanya mau belajar gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Juli. Berarti pendapat Bu Juli dengan pendapat Pak Rian hampir sama ya. Pak Tony, mau kasih pendapat? Oke, pendapat Bu Juli dengan pendapat Pak Rian itu benar ya, hampir sama juga. Nah, menurut bahasa Indonesia bisa saya sampaikan di sini bahwasannya literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengembangkan, dan memanfaatkan informasi secara baik dan menyeluruh. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Pada zaman sekarang ini kita nggak bisa terlepas ya Bapak Ibu dari peranan teknologi karena kita tidak lagi hidup di zaman yang seperti dulu. Misalnya gini, saya punya pengalaman dulu waktu saya masih sekolah. Itu waktu SMA saya kelas 1 itu, SMA saya kelas 1 itu tahun 2004. Kalian mungkin masih SMP itu ya? 2000. Tahun 2004 itu. 2004 saya masih SD, Bu. Masih SD. Iya. SD ya, Bapak. Tahun 2004 itu saya kelas 1 SMA. Nah, waktu itu teknologi kan jauh sekali ya perbedaannya dengan yang zaman sekarang. Pada waktu itu handphone yang masih digunakan siswa itu pun mungkin dalam satu kelas itu hanya 1 atau 2 orang yang bawa handphone. Dan kalau kita punya handphone, itu berarti kita orang kaya kan gitu. Nah, jadi waktu itu gencar-gencarnya dilakukan razia sama pihak sekolah. Jadi ketika ada desas-desus razia handphone, nah itu teman-teman saya yang bawa handphone itu semua berbondong-bondong untuk nyembunyiin handphonenya. Padahal waktu itu
handphonenya itu kalau nggak salah saya tipe-tipe Nokia 2100. Mungkin Pak Rian nggak tahu ya bentuknya itu kayak mana. Nokia 2100 itu. Dia Alhamdulillah monoponik gitu. karena Tahu ya? 2004 saya udah kelas 5 gitu, udah kelas 5 udah ngerti handphone lah sedikit. Oh, udah tahu ya Pak ya. Nah, itu kan yang handphone Nokia 2100 itu kan ini dia. Warnanya pun juga cuma hitam putih kan? Tapi pada waktu itu kan handphone yang istilahnya bisa kita bilang mewah gitu. Jadi ketika ada desas-desus razia handphone, itu teman-teman saya semua berbondong-bondong untuk menyembunyikan handphonenya itu di gudang. Kebetulan di kelas kami itu ada pintunya itu gudang untuk barang-barang kursi-kursi yang nggak dipakai lagi gitu. Semua disimpan di situ. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang itu kan nggak bisa lagi kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Gimana sekarang sudah zamannya literasi digital, apalagi sekarang kita sudah 1,5 tahun itu di istilahnya ada pandemi ini. Nah, itu kan dengan adanya pandemi ini itu kan juga meningkatkan literasi digital itu sendiri. Ada yang kita melaksanakan pembelajaran secara daring, itu kan nggak bisa terlepas dari dunia maya ya, nggak bisa terlepas dari literasi digital. Ya Bapak Ibu, kita juga mengajar di kelas itu pasti memanfaatkan teknologi. Ya bayangkan aja, apalagi kita di bidang TIK ya, kalau kita mengajar hanya dengan teori, ceramah, tanpa adanya kita buat satu interface yang menarik bagi anak-anak, itu kan mereka akan bosan. Jadi bagaimana kita untuk membuat kelas itu hidup, salah satunya adalah dengan pemanfaatan literasi digital itu sendiri. Ya Bapak Ibu, yang biasa kita buat di kelas itu untuk menarik siswa, menarik perhatian siswa, misalnya kita buat materi dalam bentuk slide PowerPoint. Ataupun kalau yang dia di kelas maya, itu kita bisa berinteraksi dengan siswa melalui Zoom seperti yang kita buat sekarang ini. Ya Bapak Ibu, jadi pemanfaatan literasi digital itu zaman sekarang itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, apa aja sih macam-macam dari aplikasi digital yang bisa membantu kita untuk proses KBM atau proses pembelajaran? Kalau saya tanya sama Pak Rian, kira-kira aplikasi apa yang sekarang ini Bapak tuh paling sering pakai gitu untuk belajar? Kebetulan kalau di sekolah kami lebih ke Google Classroom, dipadukan dengan WA Group. Jadi kami bukan tidak mau melakukan video conference di pembelajaran kami, tapi di awal-awal kami belajar daring pakai Google Classroom, di situ saya sendiri sering buat video tutorial, saya ngajar gini, saya upload, cuman pada akhirnya kan anak juga sekali-sekali diminta datang ke sekolah, ditanya lah kenapa nggak ngumpul tugas, alasannya video terlalu berat untuk di-download, jadi ya tidak bisa maksimal sih. Jadi kami pakai Google Classroom hanya membuat tugas dan disampaikan di grup WA gitu. Anak-anak materi hari ini udah ada di Google Classroom ya. Jadi di sekolah kami pakai dua, Google Classroom dan WA Group. Itu sih yang kami laksanakan di sekolah. Kalau menurut Pak Rian itu efektif nggak? Kalau menurut Pak Rian pembelajaran daring itu gimana sih ke siswa? Apakah efektif atau bagaimana? Kalau menurut saya dengan kondisi saat sekarang sangat tidak efektif. Gitu. Seperti saya bilang tadi, saya sudah berusaha keras buat video, saya menjelaskan sesuatu, tapi ujung-ujungnya anak-anak nggak bisa melihat gitu. Kenapa? Memang sekolah kami ada di tengah kota. Sekolah kami betul-betul di tengah kota di Binjai. Sinyalnya kuat, pakai kartu aja apa aja bisa gitu. Tapi yang jadi masalah lebih dari 50% siswa kami itu datang dari desa-desa pedalaman gitu. Bahkan saya pernah ada cerita di pertanyaan di LMS kita, ada siswa yang harus ke desa tetangga gitu. Di desa dia itu nggak ada sinyal, dia harus tiap pagi tuh ke desa tetangga atau naik ke bukit-bukit gitu baru dapat sinyal. Itu jadi sangat tidak
tidak maksimal gitu. Seharusnya kalau tadi kita melihatkan video jadi lebih maksimal, ini seakan-akan cuman anak-anak dikasih link, catat, kirim. Jadi seakan-akan anak hanya dilatih untuk menulis gitu, tidak menciptakan dia ngerti apa gitu. Yang penting catat kirim gitu aja sih. Sinyal jadi masalah. Iya, jadi sepertinya pembelajaran daring itu membuat kita, apalagi kalau yang kita lakukan di grup WA gitu Pak ya, sepertinya kita dengan siswa itu jadi kurang berinteraksi. Kita hanya fokus pada memberikan materi-materi melalui link dan mereka kita suruh belajar sendiri kan begitu ya. Nah, kalau dari Bu Julita bagaimana? Pengalaman Bu Julita selama pembelajaran masa pandemi ini gimana? Utamanya yang berkaitan dengan literasi digital, Bu. Biar bidang studi saya nyampe sama juga yang kita bahas juga di diklat sama juga di grup kita ini, saya pelajari juga keadaan siswanya. Kalau siswanya miskin, hanya punya WA, kadang saya ambil kesempatan video call. Biarlah rugi waktu, kadang rugi repot sebenarnya, video call sama dia. Apa kabar kau nak? Udah buat tugasmu? Satu-satu kadang saya video call kalau nggak mau 4 orang. Kadang nggak mau 4 orang video call saya buat satu-satu. Tapi tidak semua siswa sih, bagi siswa yang agak lemah saya lihat biar dia dapatnya gitu. Jadi tergantung ekonominya lah saya lihat Bapak Ibu. Kalau memang dia hanya fasilitas WA, terkadang fasilitas WA-nya pun pinjam dari opungnya, dari tantenya. Saya tunggu jam berapa bisa saya PC, video call jam sekian. Saya buatlah seperti itu. Karena tahu kan kita bukan di sekolah orang kaya, kita di sekolah negeri yang mungkin pun makan pun agak susah. Jadi gitu aja lah Bu. Kalau bisa, kalau dekat mungkin literasinya saya buat, saya jumpai ke rumahnya. Kasihan kan anak-anak orang miskin ini, kita orang miskin katanya nggak punya ini gitulah. Kalau daring, kalau luring kadang saya kasih luring, kalau dia mau datang aja ke sekolah anaknya jam sekian, tanggal sekian, saya bilangin aja gitu. Ya, tapi kalau untuk literasi digitalnya rata-rata dari WA. Kadang kita buat Zoom, Bu, udah harus pakai saya, diisi tadi 20.000, udah nggak mampu Bu, udah nih. Jadi selama setahun ini seperti itu yang dihadapi. Jadi caranya bagaimana? WA, video call lah. Kadang pun nunggu bapaknya pulang kantor. Jadi kira-kira seperti itulah pengalaman saya biar tercapai pembelajaran ini juga. Dan siswanya pun ya nggak minimalnya ngerti, tidak sampai 50% ngerti, 25% pun nggak ngerti. Yang penting dia tahu bahwa di sekolah. Macam mana lah kan, makan aja susah, boro-boro mau beli paket. Sistemnya seperti itulah Bu literasinya. Berarti di sekolah kita juga nggak jauh beda ya Bapak Ibu ya. Hampir sama juga seperti itu semua. Tapi kadang ada jadi satu masalah Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan informasi atau memberikan materi kepada siswa melalui grup WA, misalnya kita kirim dokumen, mereka itu kan harus punya aplikasinya dulu ya, aplikasinya untuk bisa membuka dokumen itu ya. Nah, kadang ada anak tuh nggak sampai ke sana gitu. Mereka hanya mau materi itu kita sampaikan secara langsung, nampak bisa jelas dibaca di WA itu tanpa harus mereka mendownload lagi. Kadang nggak semua siswa itu punya WPS Office misalnya. Jadi selalu tanya, Bu, nggak bisa dibuka, padahal mereka belum mendownload aplikasinya. Nah, jadi penting bagi kita juga untuk terus memberitahu kepada siswa aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa mendukung proses pembelajaran kita, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan dari segi penyampaian materi. Seperti yang kita tahu, untuk mapel kita ini, informatika, itu kan dipelajari di semua jurusan ya Bapak Ibu. Mau jurusan apapun dia pasti ada. Tapi hanya di kelas 10 ya. Nah, menurut saya, yang paling penting sebenarnya dari mapel kita ini, itu adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi perkantoran itu sendiri sebagai dasar dari literasi digital. Karena Bapak Ibu, ya itulah kemampuan siswa itu kan beda-beda ya. Kadang ada juga siswa yang untuk istilahnya membuka dia Google untuk mencari jawaban dari pertanyaan, membuka Google itu bagaimana copy paste aja mungkin mereka juga ada yang belum mengerti. Ya kita nggak usah bahas tentang materi yang berhubungan dengan kejuruan TKJ.
terlalu jauh. Tapi yang kita pelajari ini kan yang kita ajarkan semua masuk ke jurusan semua yang ada di sekolah gitu kan. Nah, saya rasa itu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada juga mengalami kendala dia untuk mengambil informasi dari internet, bagaimana untuk mengapakannya, mungkin juga ada juga yang 1-2 yang masih bingung. Gimana Bapak Ibu? Atau semuanya sudah paham? Jujur kalau di sekolah kami, ya seperti sekolahnya Pak Rian juga, Bu Julita, banyak siswa-siswa yang dari kampung istilahnya. Yang kita bisa bilang masih gaptek gitu. Iya, gimana? Iya sih Bu, penting kita ajari. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi Bu. Tadi kan ada itu yang dikasih Pak Ari yang terakhir yang kita kirim WA-nya. Kendalanya gimana? Kendalanya itu faktor ekonomi, fasilitas. Bagaimana kita menerapkan kita panjang lebar gitu berbicara sementara punya handphone tidak Android. Iya. Kalau seandainya ini udah new normal, tidak ada corona, saya rasa jauh lebih pintar lagi belajar. Kalau searching itu cepat lah ya kalau siswa zaman sekarang. Makanya ada mbah Google, dikit-dikit Google kan, kita pun seperti itu. Nah, kalau menerapkan itu di zaman pandemi ini, saya rasa agak susah. Susahnya kita ajari pun prakteknya bagaimana, karena dia nggak punya fasilitas. Jadi itulah kelemahan kita sekarang kan, tidak adanya fasilitas oleh siswa kita. Tapi kalaupun nanti udah new normal, mungkin bisa kita ajari di lab kita di sekolah, bagaimana mencari informasi, mengcopy pastenya, membuatnya, merancangnya, udah bisa kita jelaskan dengan bagus. Tapi untuk saat ini belum bisa lah sepenuhnya. Kita jelaskan pun bakal tidak masuk, karena apa? Handphone di tangannya nggak ada, bagaimana dia mempraktekkannya. Jadi kita lihatlah sekarang apa yang dibutuhkan, sama seperti yang saya bilang tadi. Dengan menanya kabarnya, apa yang tahu kau sebatas komputer, gitu-gitu aja. Saya buat video call, WA, hal-hal sederhana. Itulah yang saya sampaikan. Kalau cuma untuk lebih yang Ibu Dwi jelaskan, untuk saat ini agak susah. Tapi tergantung sekolah masing-masing. Mungkin sekolah Bapak Sinaga ini kan sekolah berduit, dalam ke Android-nya bisalah diterapkan kali. Iya Pak Sinaga ya. Masih mute Pak Sinaga, masih mute. Dihidupkan dulu Pak apanya. Nggak dengar kami. Sama aja Bu, soalnya siswaku rata-rata dari kampung, anak-anak petani. Jadi hampir sama nih semua kendala kita Bu. Yeah. Berarti sama ya Pak, kita semua ya. Kami juga banyak siswa. Orang tuanya nelayan. Enggak banyak. Jadi kendala ekonomi juga. Sangat berpengaruh. Nomor 1 ekonomi, fasilitas. Kalau komputer itu nomor 1 fasilitas. Karena kita praktek. Kalau tidak ada fasilitas, bidang studi kita melempem, tak bisa jalan. Nah itu dia masalahnya Ibu Julita. Kalau masalah fasilitas jaringan, kalau di sekolah kami bisa saya ajukan jempol lah. Permasalahannya di perangkat kerasnya. Iya. Misal komputer bilet, gitu. Yang nyanyi kan Pak, gini, masalah fasilitas ini dalam arti siswanya tidak semua punya Android yang memang memorinya mencukupi untuk buka YouTube, buka video pembelajaran karena full memori, nggak sanggup. Itu masalahnya juga. Iya, jadi siswa juga banyak ketinggalan informasi kan Bapak Ibu. Karena kita kan sekarang apa-apa informasi kita melalui WA group. Jadi ketika anak ini nggak berbuat seperti instruksi kita di WA group itu, jadi kita kan bertanya-tanya, kenapa kamu nggak buat tugas, kenapa handphonenya nggak ada. Jadi itu ya, saya setuju dengan yang dibilang Bu Julita, semua itu kembali lagi ke faktor ekonomi. Gimana Pak Rian tanggapannya? Mau nambah Bu, mendengar perangkat tadi, yang terjadi di sekolah saya gini, anak-anak banyak punya Android, cuman kayak dibilang Bu Julita, speknya nggak mencukupi gitu. Misal kami dalam tanda kutip dipaksakan pakai Google Classroom, HP anak-anak itu kita bilang dalam tanda petik dibilang HP kentang gitu. Jadi anak-anak itu nggak bisa nginstal Google Classroom. Akhirnya kayak mana? Anak-anak itu datang ke sekolah, jadi nanya kami kayak mana. Jadi akhirnya
HP anak itu dikorbankan. Korbankannya kayak mana? Aplikasi yang biasa dipakai, misalnya Facebook, apa, harus terpaksa di-uninstall demi Google Classroom. Jadi, ya kasihan juga sih. Agak memaksa kadang. Padahal aplikasi yang dihapus itu mungkin yang penting juga ya Pak untuk menunjang menunjang pembelajaran kita ya, informasi-informasi itu kan semua sekarang sudah digital. Iya. Tapi karena kebutuhan maka harus dilakukan seperti itu. Iya, jadi saya rasa untuk literasi digital ini kendala yang utamanya dalam kita mengakses informasi itu adalah faktor ekonomi ya Bapak Ibu, ada tidaknya perangkat kita untuk mengakses itu, gitu ya. Fasilitas lah, kalau fasilitas berarti ekonomi udah lemah lah itu, Bu. Fasilitas, ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, kita masing-masing sudah pelaksanaan literasi digital. Nah, sebelumnya saya mau kasih ice breaking untuk Bapak Ibu supaya nggak terlalu kaku kali kepala kita nih Bapak Ibu ya. Saya kasih tebak-tebakan untuk Bapak Ibu, tapi mohon maaf ini bukan body shaming, bukan hal-hal yang menjerumuskan sana. Ya, tapi kami mau minta hadiahnya lah, Bu Dwi, entah coklat sekilo atau di daerah Ibu kali ada sawit. Kami mau lah. Tempat kami banyak sawit, Bu. Mau Ibu sawit mentah. Ya Pak Karyanta, sawit perhitungan kilo lah biar bisa kan jadikan duit ya Pak Karyanta. Iya benar. Kalau Pak Tony mungkin nanti bisa kirim apa oleh-oleh dari sana, bisa lah. Ngomong-ngomong Bu Juli sekolah mana kemarin ya, lupa saya. SMK Negeri 2 Medan, Bu. SMK 2 ya. Oke. Bapak Ibu, saya punya satu tebakan. Menurut Bapak Ibu, apa bedanya orang kurus dengan orang gemuk? Orang gemuk lebih banyak makan tempat dari orang kurus. Ada tambahannya Pak Rian, Pak Tony? Kalau orang gemuk, dia bebas pulsa alias bebas pikiran. Bebas dari stres. Jangan gitu salah ya, Pak Tony, karena stresnya banyak makan jadi gemuk. Bapak aja ngurus apa ini kenaikan pangkat nanti bisa Bapak naik berat badan, stres. Iya betul yang dibilang Bu Juli ya. Apa beda orang gemuk dengan orang kurus? Kalau orang gemuk makan tempat, kalau orang kurus makan hati. Rian enggak ya? Pak Rian enggak kurus ya? Ideal ya? Ideal. Satu lagi Bapak Ibu, binatang apa yang selalu terlambat kalau ke sekolah? Kaki 1000 karena pakai sepatunya banyak. Ini tebak-tebakan garing ya Pak, udah dari zaman bahla ya. Oke lah Bapak Ibu. Atau ada lagi yang lain sebelum kita tutup sesi kita kali ini? Berhubung Pak Tony kan mau buru-buru ini, biar cepat dia dulu pembicaranya, biar ada rekamannya, kita bantu dulu dia. Siapa tahu nanti dia kan ini mengurus pangkat, mengurus prakrin. Siapa tahu dia angkat kadis, kita biar inilah kita bantulah tugas-tugasnya beres dulu nantinya kan Pak Tony ya. Iya Bu, siap. Iya, tinggal Pak Tony apa aja nanti di grup. Oke Bapak Ibu, jadi jangan sedih kalau kita banyak pikiran ya Bapak Ibu. Karena kalau kita banyak pikiran itu berarti kita masih manusia. Kalau kita diselimuti sama wijen itu berarti kita onde-onde. Jadi jangan menyerah dengan masalah-masalah kita. Pasti kita bisa menghadapinya. Ya Bapak Ibu. Oke. Sharing-sharing kita saya rasa cukup sampai di sini karena waktu juga sudah habis. Atau Pak Rian ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, cukup Bu, dibungkus saja. Oke, dibungkus. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada sesi sharing kita kali ini di Zoom meeting. Tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita ucapkan yel-yel kita, merdeka belajar. Merdeka belajar, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka.